Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita jumpa kembali di kuliah daring online. Kita akan membahas tentang materi ekonomi makro. Ini masih tahap awal. Saya berharap Anda sebagai mahasiswa ekonomi makro dapat menyimak dan mendengar baik-baik apa yang menjadi penjelasan Bapak dari materi yang sebentar lagi akan Bapak sampaikan, walaupun dengan durasi yang tidak panjang. Ini setiap ini ada perkuliahan daring, saya harap Anda bisa menonton video di YouTube saya, nanti bisa dicari, nanti saya linkkan ke WA supaya Anda bisa langsung buka YouTube sampai selesai, dan jangan lupa subscribe. Nah, nanti setelah itu Anda bisa screenshot dan kirimkan ke WA sebagai bukti Anda sudah menonton sampai selesai dan sudah pernah subscribe daripada video yang saya tayangkan ini yang mengupas masalah materi ekonomi makro. Oke, terima kasih Anda telah hadir pada perkuliahan daring ini, walaupun Anda menonton hanya melalui video, tapi sama dengan bagaimana Anda bisa memahami apa yang saya jelaskan ini. Nah, ilmu ekonomi makro ini kita akan mempelajari tentang apa itu ekonomi makro sendiri, pengertian ekonomi makro dalam nanti dalam satu semester ini. Kemudian permasalahan dalam ekonomi makro, permasalahan apa, kemudian pemikiran model ekonomi makro bagaimana, dan pasar makro dan pelaku makro, serta yang terakhir tujuan ekonomi makro. Nah, itu Nah, nanti Anda setelah mempelajari ini semua dalam satu semester, saya yakin Anda akan memahami secara garis besar apa itu ilmu ekonomi makro. Nah, pengertian ekonomi makro ini itu tidak terlepas dari pengaruh dua mazhab besar yang telah ada jauh sebelumnya, yaitu mazhab klasik dengan tokoh utamanya Adam Smith. Ini Adam Smith ini terkenal sekali di dalam kegiatan menciptakan teori-teori ekonomi makro. Kemudian yang kedua muridnya itu David Ricardo dan mazhab Keynes. Nama lengkap tokohnya adalah John Maynard Keynes. Dengan pengikutnya disebut Keynesian seperti Herod dan Domar. Nah, ini pada abad 17 sudah lama mereka sudah menciptakan teori. Jadi secara garis besar ekonomi makro ini mempelajari tentang persoalan kegiatan ekonomi maupun permasalahannya secara makro. Makro ini garis besar luas, secara luas, berbeda dengan mikro. Mikro itu yang orientasinya lebih kecil, apa yang dikaji menyangkut produksi konsumen. Nah, kali ini tentang bagaimana kita mengkaji pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi suatu negara, pendapatan nasional, keuangan negara. Ini dipelajari di dalam kegiatan ekonomi makro ini. Jadi Anda mesti berbahagia bisa mempelajari ekonomi secara luas, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Ini bahkan teori-teori ini diciptakan oleh orang-orang Barat.
orang Eropa, tapi tidak selamanya teori itu cocok diterapkan di Indonesia. Tinggal disesuaikan, tidak cocok semua cocok diterapkan di negara-negara berkembang. Ya, tapi kita bisa mempelajari apa yang menjadi permasalahan ya di dalam kegiatan ekonomi makro. Nah, secara makro permasalahan perekonomian berkaitan dengan kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka memacu dan mengendalikan laju perekonomian itu sendiri agar dapat berjalan seimbang, selaras dengan instrumen kekuatan ekonomi yang dimiliki serta aman dan terhindar dari hambatan-hambatan yang dapat mengganggu keseimbangan ekonomi. Ya, itu tadi ya permasalahan. Sebagai contoh, pada hubungan antara inflasi dan inflasi suku bunga tabungan, ya seperti diketahui bahwa tingkat suku bunga adalah yang paling penting di antara variabel-variabel ekonomi makro. Esensinya tingkat suku bunga adalah harga yang menghubungkan masa kini dan masa depan. Misalnya kita mendepositokan tabungan kita dalam rekening bank yang membayar bunga 8% setiap tahun. Ini contoh ya. Tahun berikutnya kita menarik tabungan kita dan bunganya. Apakah 8% yang kita terima lebih banyak daripada uang kita ketika kita mendepositokannya setahun yang lalu? Nah, ya. Jawabannya ya tergantung pada apakah yang dimaksud bahwa tingginya tingkat tabungan masyarakat ya memberikan kontribusi pada kemusutan selama setahun. Nah, itu ya, itu menjadi permasalahan. Contoh yang begini, kita nyimpan uang ya 1 miliar sekarang ya, katakan kalau bunga ya 10%, ya berarti 10 juta sebulan ya ke depan. Yang dipermasalahkan sini, apakah bunga 10 juta itu ya tahun depan ya nilainya masih sama enggak dengan pada saat kita menginvestasikan, mendepositokan ya uang kita tersebut. Seandainya kalau 1 miliar itu kita gunakan pada kegiatan-kegiatan lain, apakah tidak memungkinkan bisa dapat lebih besar daripada 10 juta ya, seperti yang menjadi bunga uang kita tadi yang 1 miliar yang kita depositokan. Nah, ini dijadikan permasalahan menjadi bahan pertimbangan kalau menurut teori ini ya. Nah, ya kalau ternyata terjadinya ya, nanti inflasi besar-besaran, nah bisa jadi ya 10 juta sekarang ini dengan 10 juta ke depan berbeda dari jumlah barang yang kita dapatkan. Nah, itu yang dimasukkan tadi ya, yang menjadi pertanyaannya. Nah, kita lihat lagi ya, menurut Budiono ya, tahun 1995, secara garis besar permasalahan kebijaksanaan makro mencakup 2 permasalahan pokok. Itu menurut Budiono ya, permasalahan dalam teori ekonomi makro. Budiono ini memang sudah terkenal buku-bukunya ya dari tahun 90-80-an bahkan ya, sampai saya masih kuliah. Budiono ini ya bukunya sangat ya populer sekali, itu digunakan di kalangan mahasiswa sebagai buku bahan ajar ya dalam kegiatan ya belajar mengajar di universitas ya. Nah, menurut Budiono ini ya, Budiono ini pernah menjadi wakil presiden zaman Pak SBY ya, walaupun tidak lama ya. Dia memang pakar ekonomi. Jadi menurut Budiono, masalah ya makronya ya yaitu masalah jangka pendek pertama, atau masalah stabilisasi. Masalah ini berkaitan dengan bagaimana menyetir perekonomian nasional dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun agar terhindar dari 3 penyakit makro. Ya. Jadi 3 penyakit makro utama maksudnya, yaitu yang pertama inflasi, kedua pengangguran, dan ketiga ketimpangan dalam neraca pembayaran. Ya, itu
ya, dan jangka pendek terdapat 3 penyakit itu, ya. Jadi penyakit makro disebutkan itu inflasi, ya, pengangguran, dan ketimpangan dalam neraca pembayaran. Nah, ini semua negara bisa saja mengalami penyakit ekonomi ini, ya. Itu dikatakan penyakit secara menyeluruh, ya, maka dikatakan makro, ya. Kalau inflasi, kalau hanya naik 1-2 barang itu bukan inflasi namanya, tapi kalau menyeluruh, ya, dengan waktu yang serentak itu inflasi namanya, ya. Tapi inflasi ada juga inflasi yang baik, ada yang memang inflasi yang buruk. Inflasi yang baik pada, ya, posisi di bawah, ya, 10 digit, ya, itu masih bagus, di bawah 10%, ya, maksudnya di bawah 2 digit, ya, 2 digit berarti di bawah 10%, ya, masih itu normal. Tapi kalau udah di atas 10% itu bisa dikatakan hiperinflasi, itu bisa menimbulkan penyakit ekonomi secara menyeluruh, ya. Nah, yang kedua itu pengangguran, ya. Pengangguran itu juga penyakit, ya. Kalau banyak pengangguran dalam suatu negara itu akan menurunkan, ya, pendapatan negara itu sendiri, akan membuat negara itu semakin miskin, ya. Ya, kemudian pertumbuhan negara juga, pertumbuhan ekonomi negara juga semakin kecil dengan semakin banyaknya pengangguran. Ya, itu bukan jadi sebuah penyakit. Kemudian ketimpangan dalam neraca pembayaran. Ya, tentunya produksi sedikit karena banyak pengangguran, produksi sedikit, yang berproduksinya orangnya sedikit, jadi barang yang diekspor juga sedikit, ya. Nah, dengan barang yang diekspornya sedikit berarti antara ekspor dan impor tidak berimbang, maka terjadilah yang dikatakan neraca pembayaran yang timpang, ya, tidak berimbang. Nah, seperti yang terjadi di beberapa negara berkembang saat ini, salah satunya Indonesia, ya. Hampir beberapa tahun, hampir 5-6 tahun ini kita, ya, defisit ekspor, bahkan import yang banyak, ya, dimana apa, tingkat pengangguran kita banyak, ya. Semua daya manusia kita, ya, tidak, ya, termanfaatkan secara maksimal, ya, tidak tertampung secara maksimal di dalam kegiatan, ya, kegiatan usaha ekonomi, ya. Nah, maka muncullah, ya, produksi yang sedikit, maka akan menimbulkan ketimpangan di dalam nilai ekspor import. Nah, saya kira, ya, itu yang tadi jangka pendek. Yang berikutnya jangka panjang, ya, masalah pertumbuhan. Nah, jadi masalah jangka panjang menurut Modiono itu yaitu masalah pertumbuhan ekonomi. Masalah ini mengenai bagaimana kita menyetir perekonomian kita agar ada keselarasan antara pertumbuhan penduduk, pertumbuhan, ya, pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi. Pada dasarnya masalah juga berkisar pada bagaimana menghindari penyakit makro di atas, hanya perspektif waktunya adalah lebih panjang. Nah, memang menyetirnya itu, ya, yang jadi berat, ya, menyetir perekonomian agar ada keselarasan antara pertumbuhan penduduk dan pertambahan kapasitas produksi, harus seimbang, ya. Kalau tidak seimbang, ya, import yang terjadi atau kekurangan, ya, barang-barang yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat di dalam satu waktu, ya, baik 1 bulan ataupun dalam, ya, 1 tahun dan seterusnya. Nah, itu harus ada keseimbangan, ya. Oke, saya kira itu dulu, ya, pertemuan perdana kita, ya. Saya menjelaskan tentang materi ekonomi makro, ya. Nanti kita akan sambung pada, ya, materi lain lagi tentang pemikiran model ekonomi makro dan pasar makro dalam pelaku makro. Nah, semoga Anda bisa menonton sampai terakhir setiap apa yang saya jelaskan, ya, agar bermanfaat buat Anda semua, ya, sebagai mahasiswa, ya, ekonomi makro, ya. Setelah itu, setelah dibaca, ya, pahami, ya, dipelajari dan dipahami, ya, semoga itu bermanfaat buat Anda setelah Anda sarjana nanti, ya. Ya, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Selamat pagi dan salam sejahtera.